Kami bersyukur ya Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Menikmati bait-Mu, memuji menyembah-Mu dan tiba saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Baik yang ada di bawah maupun ada yang di atas ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus beracara, menyampaikan pesan-Mu kepada kami masing-masing pribadi melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hati kami siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada. Bukan karena kuat gagah tetapi semuanya karena kasih karunia dan anugerahnya. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan sedikit renungan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, sesuai dengan tema pada bulan ini dan kita sudah di akhir daripada bulan Juli. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk segala kasih karunia dan anugerahnya. Saya kangen sekali loh. Kayaknya baru kayak bertahun-tahun ya. Tapi baru berapa kali saya tidak menghadiri ibadah minggu pagi. Karena saya harus membantu pelayanan di GPDI Pangandaran. Tetapi bersyukur Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia Tuhan. Tetap dukung saya dalam doa. Tim musik aman ya? Aman. Guru sekolah minggu kayaknya. Sekolah minggu yang gak ada laporan. Tanda tangan atau apa gitu. Kayaknya kas udah mulai menipis loh. Hati-hati ya. Jadi kalau ada yang tanya David kemana? Healing Bapak Saudara. Healing. Nah ngomongin healing Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari terakhir ini kita sering mendengar kata healing. Self healing kah dengan situasi dan kondisi keadaan. Lalu butuh yang namanya healing karena ada toxic relationship katanya. Dan berbagai macam healing. Seolah-olah generasi hari-hari terakhir ini generasi yang cemen sekali ya. Diberi banyak tugas, diberi dengan banyak pekerjaan, diberikan dengan banyak hal-hal yang mungkin tekanan demi tekanan. Mereka dikit-dikit healing, sepertinya manja sekali. Profesor Renald Kasali dalam bukunya menulis bahwa generasi Z atau sekarang, bahkan dia mengatakan generasi sekarang itu adalah strawberry generasi. Sudah tahu strawberry ya? Itu sebuah buah yang kalau dipencet ya lembek banget gitu loh. Bahkan kalau digeprek ya hancur. Nah, Profesor Renald Kasali mengatakan generasi sekarang itu seperti strawberry generasi. Yang diberikan tekanan sedikit langsung diberikan pekerjaan sedikit, capek sedikit seolah-olah tidak ada semangat berjuang. Seolah-olah tidak ada semangat untuk terus maju. Nah Profesor Renald Kasali ini mengatakan bahwa mengapa sih generasi sekarang itu sepertinya mudah menyerah dan gampang sakit hati. Ada dua hal dia katakan. Yang pertama adalah karena ekspektasi orang tua yang sangat tinggi kepada anak. Karena anak zaman sekarang mendapatkan banyak hal secara instan. Sehingga orang tua berharap tinggi kepada anak. Dan ketika anak tidak bisa mencapai harapan dari orang tua, mereka stres. Mereka mengalami yang namanya mental illness. Mereka mengalami yang namanya stres, mengalami yang namanya patah semangat karena tidak bisa membahagiakan orang tua. Dan yang kedua adalah media sosial. Media sosial yang dipakai oleh banyak orang untuk selebrasi keberhasilan hidup. Zaman sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari mulai anak-anak, bahkan TK mungkin sudah mengenal yang namanya smartphone. Sampai kepada orang tua kita selalu diperhadapkan dengan media sosial. Instagram kah, Twitter kah, TikTok kah, snack video kah dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat media sosial hari-hari terakhir ini begitu banyak orang-orang melakukan selebrasi keberhasilan. Usia 20 sudah punya rumah miliaran. Usia 20 sudah punya mobil banyak dan lain sebagainya. Sehingga ketika anak-anak muda sekarang berhadapan dengan media sosial, informasi yang begitu cepat, mereka merasa minder. Orang ada loh stres hanya karena melihat, oh
Dia di usia 30 sudah punya usaha di mana-mana. Penghasilan tiap bulan miliaran sampai liar. Tetapi kita melihat itulah kondisi yang sedang dihadapi. Sehingga Profesor Renat Kasali mengatakan banyak orang akhirnya hanya melihat suksesnya saja daripada prosesnya. Dan susahnya menggapai kesuksesan. Jadi sekarang anak-anak muda generasi sekarang melihat 20 itu target kesuksesan. 20 harus punya tabungan 1 miliar. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya wajar generasi sekarang selalu mengatakan healing kemana-mana, healing stres. Dengan tuntutan zaman, dengan tuntutan orang tua, dengan situasi dan kondisi lingkungan yang terus. Dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dunia melihat hidup yang berkualitas itu berbicara apa? Cinta, kebahagiaan, pengembangan diri, kebijaksanaan, kekayaan, jabatan, status sosial. Itu yang dunia tawarkan, itu yang dunia ceritakan bahwa hidup yang berkualitas adalah engkau sukses. Hidup yang berkualitas adalah engkau dicintai banyak orang. Hidup yang berkualitas adalah engkau bahagia dengan segala materi yang ada. Apakah salah? Tidak. Tetapi kita akan lihat ada seorang artis terkenal dari Jepang bernama Yukiko Okada. Ini artis terkenal di era 80-an. Cantik, kaya raya, dan tenar. Di usianya 18 tahun dia sudah memiliki semua hal yang dapat dunia berikan. Orang mengira Yukiko Okada ini adalah seorang yang bahagia. Di usia 18 tahun. Pada tahun 80-an dia sudah sukses. Tenar namanya. Kaya, dia punya segala yang dunia ada bisa berikan. Tetapi tahukah pada hari Selasa akhir bulan April 1986. Yukiko naik ke puncak sebuah gedung tingkat 7 di kota Tokyo. Dan dari situ ia melompat terjun ke bawah. Dan Yukiko pun menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan. Seorang yang masih muda. Dan akibat apa yang dia lakukan itu gelombang bunuh diri terjadi di Jepang pada tahun 80-an. Cantik, kaya, masih muda, tetapi semua yang dipikirnya dapat membuat hidup menjadi berkualitas, ternyata hanya semakin membuat diri manusia rapuh. Nah sekarang kita akan melihat Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa sih kata Alkitab mengenai hidup yang berkualitas. Saya akan mengajak kita melihat dua tokoh. Yang pertama adalah Salomo. Salomo ini adalah seorang putra Daud. Raja Israel dicatat sebagai orang terkaya dan paling bijaksana pada masanya. Coba kita lihat dalam satu Raja-Raja. Pasal yang ketiga ayat 12 sampai 13. Satu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah kalau Bapak Saudara membaca teks Alkitab ini sebelum-sebelumnya maupun sesudahnya. Ini adalah berbicara mengenai doa dari Salomo. Dan Allah menjawab doanya dengan mengatakan, karena engkau meminta hikmat daripadaku, aku berikan engkau hikmat kebijaksanaan untuk mengatur bangsa Israel sebagai seorang raja. Tetapi aku pun berikan bonus kepadamu. Dikatakan apa? Kekayaan. Kemuliaan. Sehingga dikatakan sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kita melihat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kurang dari seorang bernama Salomo? Dia orang yang berhikmat, dia orang yang bijaksana sebagai seorang raja. Dalam mengatur urusan negara dia memiliki hikmat di atas rata-rata. Dia menuliskan kitab Amsal. Dia orang yang terpandang dalam status sosialnya, dia orang nomor 1. Di Israel tidak ada yang kurang dari diri Salomo. Tetapi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah Bapak Ibu Saudara
bahwa dari semua kekuatan yang dia miliki, dari segala kesenangan yang dia miliki, Salomo merasakan kekosongan dan segalanya tampak tidak berarti. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan kalimat selanjutnya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita senang dengan ayat ini. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ada satu bagian rongga dalam hati manusia yang sifatnya itu kekal. Ada satu bagian dalam hati manusia, dalam rongga hati manusia yang tidak pernah bisa diisi oleh segala hal yang fana. Kecuali sesuatu yang kekal sifatnya. Karena itu Allah katakan Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Maksudnya apa? Orang akan bisa merasakan kosong dalam hidupnya. Sekalipun dia kaya. Orang akan bisa merasakan kosong dalam hidupnya sekalipun dia punya segalanya. Orang akan bisa merasakan kekosongan dalam hidupnya sekalipun dia memiliki status sosial di atas orang-orang banyak. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dalam hatinya itu ada satu bagian yang tidak bisa diisi oleh sesuatu yang bersifat fana atau sementara. Francis Blaise Pascal, seorang ilmuwan, pernah berkata seperti ini. Dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun, bahkan oleh seisi dunia. Karena ruang yang satu ini adalah milik Yesus. Artinya apa? Artinya selama hati manusia tidak mengizinkan Yesus hadir dan memerintah dalam hidupnya, maka selama itu pun hanya kebahagiaan semu dan kekosongan belaka yang ia rasakan. Kembali kepada Salomo. Apa sih yang kurang dari Salomo? Dia kaya. Dia berhikmat, bijaksana, filsuf dia, pemikir. Dia dikelilingi oleh 1000 wanita. Mau pilih wanita seperti apa? Middle East, Timur Tengah. Yang bulu matanya lentik, dia punya. Blonde, pirang, dia punya. Asia, Jepang, Mongolia dan lain sebagainya. Saya yakin dia ada. 1000 wanita. Dia seorang romantisme. Dia penulis buku Kidung Agung. Masalah romantis, merayu wanita, oh dia jagonya. Dia buat satu buku kok. Hai cantikku manis engkau. Tapi jangan sekali-kali anak muda pakai Kidung Agung buat merayu ya. Wah itu bahaya. Itu rayuannya tingkat tinggi itu. Susah. Tetapi kita melihat jabatannya. Dia seorang raja, orang nomor 1 di Israel. Apa sih yang kurang? Tetapi Salomo, tahukah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir hidupnya Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah. Dan kita tahu kitab Pengkhotbah ini selalu berbicara tentang hal yang sia-sia. Usaha menjaring angin dan lain sebagainya. Coba kita lihat Pengkhotbah 2. Ayat 7 sampai 11. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 7 sampai yang ke-11 dikatakan, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Perhatikan ayat ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan
dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Loh, berarti salah dong kalau kita bekerja, mencari penghasilan, mencari uang. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Bekerjalah. Sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawablah akan istri dan anak. Tetapi yang Salomo garis bawahi adalah dia terus mencari kesenangan. Dia terus mencari perkara-perkara yang sementara. Padahal dia tahu bahwa ada satu bagian dalam hati manusia yang Allah berikan itu sifatnya kekal. Ada satu kekekalan sehingga dia katakan ada satu kekosongan. Aku bersuka cita. Dia tidak mengatakan dia tidak bersuka cita akan jerih lelahnya. Dia bersuka cita akan jerih lelahnya. Dia bersuka cita akan jerih payahnya. Ada waktunya dia me time, quality time gitu kan. Berendam, spa dan lain sebagainya. Dikelilingi oleh biduanita dan lain sebagainya. Ada banyak wanita mengelilingi dia. Tetapi perhatikan dia katakan ada satu kekosongan dalam hatinya. Sehingga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salomo sebagai satu gambaran kehidupan yang diingini oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Dia katakan, ternyata apa yang dia pikir hidup yang berkualitas itu, ternyata hanya membawa dia kepada satu kondisi kosong, hampa, sia-sia. Dia katakan seperti itu. Sama seperti wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus ketika berada di sumur. Apa sih yang wanita itu cari selama dia hidup? Mungkin dia cuma mencari pasangan yang bisa memuaskan dia. Mungkin dia mencari pasangan yang bisa mengerti dirinya. Yang bisa menerima dirinya. Tetapi apa yang dia dapat, Yesus katakan, hanya rasa haus dan kosong. Tidak salah yang namanya bekerja, berusaha, meniti karir. Tetapi kita harus lihat bahwa dalam hati kita pun ada satu bagian yang harus diisi oleh Yesus. Yang harus diisi oleh yang sifatnya kekal. Chester Bennington, siapa yang tidak tahu? Ya mungkin Bapak Saudara ada yang tidak tahu sih. Chester Bennington, ini vokalis Linkin Park. Salah satu idola saya juga. Tetapi Chester Bennington memilih mengakhiri hidupnya. Dia mempunyai nama besar, popularitas, kaya. Dia memiliki keluarga yang bahagia. Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Karena apa? Karena dia berjuang terkait masa lalunya yang kelam dan pengalaman depresinya. Dia depresi. Ada beberapa lagu ciptanya dia itu kalimatnya itu jelas mengatakan aku depresi. Dan tidak ada seorang pun yang peduli dan mengerti akan diriku. Mengapa dia mengakhiri hidupnya? Karena 2 bulan sebelumnya sahabatnya juga yang sama berjuang dengan depresinya. Yang bernama Chris Cornell ini juga mengakhiri hidupnya. Jadi Chester Bennington melihat, aduh teman seperjuanganku mengakhiri hidup. Dan dia merasa, aduh udah gak punya siapa-siapa lagi yang mengerti dirinya. Dan dia pun mengakhiri hidupnya. Seorang komedian terkenal yang selalu membuat orang tertawa, Robin Williams. Dia mengakhiri hidupnya. Cuma karena alasan dia sudah tidak lucu lagi. Dia merasa dirinya sudah tidak lucu lagi. Dia berjuang dengan depresi, dia berjuang dengan paranoid, dia berjuang dengan Parkinson, dia berjuang dalam kondisi yang berhalusinasi. Bapak Saudara lihat. Jadi apa sih hidup yang berkualitas itu? Sekarang kita akan melihat tokoh yang kedua, Hizkia. Kita akan belajar dari kehidupan Hizkia. Saya mengajak kita melihat dalam 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai yang ke-10. 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai yang ke-10, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi,
Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tokoh kedua yang kita akan belajar apa sih hidup yang berkualitas itu adalah seorang raja bernama Hizkia. Ini pun adalah keturunan Daud. Dia memerintah di kerajaan Yehuda. Dia merupakan raja ke-13 daripada kerajaan Yehuda. Nah, di dalam 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini Alkitab mengatakan bahwa Hizkia itu hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Jadi kalau Bapak Saudara senang membaca Alkitab, hidup Daud itu selalu menjadi tolak ukur hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup Daud itu selalu menjadi tolak ukur. Kalau seseorang hidup berkenan kepada Allah, dia akan mengatakan tepat seperti Daud nenek moyangnya. Nah, kita mengatakan bahwa Hizkia ini adalah seorang raja kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel kan terpecah menjadi dua, Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, dia memerintah kerajaan Yehuda. Dan dikatakan Hizkia ini melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan tepat seperti yang dilakukan oleh Daud nenek moyangnya. Kata tepat seperti, Bapak Saudara, berarti Raja Hizkia benar-benar mengikuti jejak hidup dari Daud atau meneladani Daud. Nah, apa yang Hizkia lakukan? Yang pertama, hidup yang berkualitas. Yang pertama adalah Hizkia mengabdikan dirinya di jalan Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan Hizkia berumur 25 tahun. Dan dia memerintah kerajaan Yehuda selama 29 tahun. Dia merupakan raja ke-13 dari kerajaan Yehuda. Arti nama Hizkia adalah Allah adalah kekuatanku. Hizkia ini merupakan cucu dari seorang imam yang bernama Zakaria. Jadi kita melihat hal yang pertama, hidup yang berkualitas adalah hidup yang mau mengabdikan dirinya di jalan Tuhan. Hizkia berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Hizkia berbeda dengan keturunan-keturunan Daud sebelum dari Hizkia. Kalau kita perhatikan keturunan-keturunan Daud setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem diperintah oleh banyak raja. Nah, sebelum Raja Hizkia memerintah, raja-raja sebelumnya itu hidup melanggar. Bahkan hidup semaunya diri, semaunya dewek. Hidup suka-sukanya. Tidak hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Hidup sesuai dengan jalannya masing-masing. Hidup sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Berbeda dengan Hizkia, dikatakan pada tahun pertama, bulan pertama, dia mulai mengadakan satu perubahan. Hizkia memilih untuk mencari jalan Tuhan itu mana. Hizkia memilih untuk mencari kehendak Tuhan bagi Yehuda, bagi Yerusalem itu apa sih? Bahkan kalau kita perhatikan ayat 6 sampai ayat yang ke-9, Hizkia mengakui dosa nenek moyangnya. Ayat 6 sampai 9, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Perhatikan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya, memalingkan muka, membelakanginya, bahkan menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan. Memadamkan segala pelita. Kalau Bapak sudah baca ayat 6 sampai 9 itu adalah susunan dari apa yang dilakukan nenek moyangnya, dari apa yang dilakukan raja-raja sebelum Hizkia.
Dikatakan memalingkan muka, membelakangi Tuhan. Loh, siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Sombong banget gitu loh. Memalingkan mukanya, membelakangi Tuhan. Meninggalkan Tuhan, menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan, memadamkan segala pelita. Sehingga Hizkia katakan, ada hukuman oleh karena peristiwa ini. Ada hukuman oleh karena apa yang dilakukan nenek moyangnya. Karena mereka berbuat semaunya. Karena mereka berbuat sekehendak hati mereka. Tidak mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus hari-hari terakhir ini? Apakah kita mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apakah kita mencari apa yang menjadi jalan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita berusaha untuk menanyakan Tuhan, kemana aku harus melangkah? Di mana aku harus berada? Kalaupun saat ini kita berada di tengah situasi kondisi yang mungkin berat untuk kita jalani. Seharusnya kita bertanya, Tuhan kemana? Apa yang harus kita lakukan? Berbeda dengan bangsa Israel dalam Mazmur 95. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 95 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ini berbicara mengenai bangsa Israel yang terus berputar selama 40 tahun. 40 tahun berputar di padang gurun dan Allah katakan aku jemu dengan angkatan ini 40 tahun. Tapi mereka tidak pernah mengenal jalanku, dikatakan seperti itu. Sudah berapa lama kita mengiring Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita mengetahui kehendak Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayanan, dalam karir kita dan lain sebagainya, pendidikan, masa depan anak, pasangan hidup, suami istri dan lain sebagainya. Sudahkah kita menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Sudahkah kita menanyakan jalan yang mana yang harus aku tempuh? Kita senang dengan yang namanya Mazmur 23. Tetapi kita tidak senang dengan kalimat sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Siapa yang suka berjalan dalam lembah kekelaman? Siapa yang suka berjalan dalam situasi banyak air mata? Siapa yang suka berjalan di tengah situasi banyak kematian, kanan kiri maut dan lain sebagainya? Tetapi Daud katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu jalan yang benar. Ya mungkin saat ini Bapak Saudara berada dalam situasi kondisi jalan lembah kekelaman. Tapi selama ada Tuhan, percayalah Tuhan sanggup mengubah itu semua menjadi taman Tuhan. Tapi kita tuh pengennya tuh, ya maunya jalanku. Tuhan aku tuh maunya kayak jalan tol lurus. Tapi Tuhan bawanya tuh berkelok-kelok, lewati lembah air mata. Naik gunung, turun lembah, melewati kegelapan dan lain sebagainya. Itulah jalan Tuhan Bapak Saudara. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal yang ke-55 8 sampai ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Alkitab jelas mengatakan jalan Tuhan itu tinggi, melebihi dari jalan kita. Apa yang mungkin kita pikir ini baik bagi kita, tapi Tuhan melihat, oh itu gak baik. Yang baik itu seperti ini. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Lebih baik berada di dapur api tapi ada Tuhan di sana, daripada di taman yang indah tapi tidak ada Tuhan di sana. Ya mungkin saat ini kita berada dalam kondisi dapur api.
tekanan hidup, persoalan demi persoalan, pergumulan dalam rumah tangga, keluarga, masa depan, pendidikan, pekerjaan, pelayanan. Mungkin kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di kondisi dapur api. Tapi selama ada Tuhan, gak usah takut. Ada penyertaan Tuhan kok. Ada perlindungan Tuhan kok. Cuma kan kadang masalahnya kita, kok gini sih Tuhan? Pengennya tuh seperti ini. Mungkin saat ini pun kita sedang bergumul dengan sakit penyakit. Dengan segala kelemahan kita, bergumul dalam pekerjaan kita, usaha kita. Mari, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mencari apa yang Tuhan mau. Untuk kita kerjakan dalam kondisi kita saat ini. Yuk cari, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang harus aku kerjakan? Hari ini. Bukan berarti kita tidak boleh berharap akan hari esok. Berharaplah akan hari esok. Tetapi kita perlu mengerjakan hari ini. Kenapa? Yang ada sekarang ya hari ini, bukan hari esok. Yang ada sekarang hari ini. Apa yang harus aku lakukan? Hizkia pada tahun pertama, bulan pertama dia lakukan apa yang dia pikir baik. Dan dia cari kehendak Tuhan. Yuk bereskan semua. Kita mulai dari bait Allah. Kita mulai perbaiki rumah Allah. Pada zaman Hizkia, rumah Tuhan sudah terbengkalai, pintu rusaklah dan lain sebagainya. Sudah tidak ada yang melayani dan lain sebagainya. Dan Hizkia katakan, yuk benerin. Dia cari jalan Tuhan. Mazmur 25 yang ke-10. Yang perlu kita ketahui mengenai jalan Tuhan itu ini. Mazmur 25 yang ke-10. Ya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 25 yang ke-10. 2, 3. Amin. Ya. Jalan Tuhan itu adalah berbicara kasih setianya. Manusia bisa meninggalkan kita ketika kondisi kita terpuruk, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu sumber kekuatan kita. Dan yang kedua, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, hidup yang berkualitas itu hidup apa sih? Yang kedua, hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Sama seperti yang Hizkia lakukan dalam ayatnya yang ke-10. 2 Tawarik 29 ayat yang ke-10 dikatakan, sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel. Nah, berbicara mengenai perjanjian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti ini berbicara mengenai komitmen. Gak ada orang menikah tanpa komitmen. Ada sih. Di hari-hari terakhir ini banyak ya. Tetapi kalau berbicara mengenai perjanjian yang sesungguhnya itu berbicara mengenai satu perjanjian atau suatu kondisi sakral. Mengikat dan tidak main-main. Dan Hizkia dia katakan, aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan. Berarti ada satu kerinduan, ada satu komitmen. Yuk jangan main-main lagi mengiring Tuhan. Yuk jangan main-main lagi melayani Tuhan. Yuk jangan main-main lagi dalam mencari kehendak Tuhan. Mengikat perjanjian. Itu hidup yang berkualitas. Ada satu hak dan kewajiban. Aku lakukan bagianku, perjanjian kan seperti itu. Perusahaan A, perusahaan B. Aku lakukan bagianku, biarlah Tuhan lakukan bagiannya. Ada satu komitmen. Allah itu tidak pernah iseng dalam kehidupan kita manusia. David nganggur nih. Suruh bantu pelayanan Pangandaran. Enggak, bos. Nganggur nih si A. Udahlah, suruh kasih pekerjaan. Kalau Tuhan sudah bekerja, dia bekerja dengan serius. Nah kadangkala siapa yang main-main? Kitanya main-main.
Pengennya begini Tuhan, kita yang atur Tuhan. Pengennya begitu Tuhan, pengennya begini, begitu dan lain sebagainya. Tuhan katakan enggak, gini loh. Hizkia menunjukkan kualitas hidupnya. Ayat 3 sampai yang kelima. Coba 29. Pasal 29 ayat 3 sampai yang kelima. Dikatakan seperti ini. Pada tahun pertama pemerintahnya, dalam bulan yang pertama ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi. Dia kumpulkan semuanya. Dia perbaiki rumah Tuhan, dia kumpulkan para imam, dia kumpulkan orang-orang Lewi dan dia katakan kuduskan dirimu. Dikatakan seperti itu, oh ini gak main-main loh. Perintah dari raja langsung. Kuduskan dirimu karena kita akan mengadakan ibadah kembali. Wah. Berarti Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum zaman Raja Hizkia, ibadah Israel itu terbengkalai. Kenapa? Ya karena raja-raja sebelum Raja Hizkia hidup semaunya. Hidup sekehendak hatinya, yang penting dia kaya. Dia bisa menikmati pajak dari rakyatnya dan lain sebagainya. Tetapi Hizkia berbeda, dia tunjukkan kualitas hidupnya. Yuk perbaiki rumah Tuhan. Kumpulkan para imam orang Lewi, kuduskan dirimu, kita akan bangun kembali ibadah kita. Aku akan mengikat perjanjianku dengan Tuhan. Dalam terjemahan lamanya dikatakan, maka sekarang adalah niat hatiku hendak meneguhkan suatu perjanjian. Dan sekali lagi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang namanya perjanjian ini tidak main-main. Ada konsekuensi. Siapa bermain-main dalam perjanjian, dia akan terima akibatnya. Cepat atau lambat. Yeremia 34 ayat 18 sampai 20. Yeremia 34 ayat 18 sampai 20. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Kita melihat bagaimana alam menganggap yang namanya perjanjian itu, apapun bentuknya, adalah sesuatu yang sakral. Berani dipermainkan, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Cepat atau lambat. Sama dalam perusahaan A dan perusahaan B, membuat sebuah perjanjian, ada konsekuensi, ada hak dan ada kewajiban. Kalau melanggar, ya terima konsekuensinya. Perjanjian pernikahan pun seperti itu. Di hadapan manusia mungkin cuma sekedar acara, tapi di hadapan Tuhan itu sakral. Cepat atau lambat akan terima akibatnya. Dan dalam teks ini Allah katakan berani mempermainkan perjanjianku dengan bangsa Israel. Dan kalau mereka main-main dengan perjanjian, dikatakan akan kuserahkan mereka ke dalam tangan musuh. Dibunuh, dimati, dan perhatikan, mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bawah. Oh, ini tragis loh. Jadi hidup yang berkualitas adalah hidup yang mau berkomitmen penuh pada Allah, tidak main-main dalam mengiring dan melayani Tuhan. Adanya keseriusan. Adanya satu sikap yang ayo datang beribadah, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sekalipun mungkin susah bagi kita untuk mengangkat tangan dan mengatakan Allah itu baik. Mungkin sekalipun susah bagi kita untuk melangkah masuk ke rumah Tuhan karena kondisi, keadaan, situasi yang mungkin kita banyak pergumulan. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan serius. Kenapa? Karena Dia tidak pernah main-main dengan hidup kita. Dia gak pernah iseng. Menaruh kita di tengah situasi yang mungkin secara manusia dan daging tidak enak.
mengizinkan persoalan. Dia gak pernah iseng. Dia selalu punya rancangan dan rencana yang terbaik. Cuma pertanyaannya, kitanya mau percaya atau tidak? Kitanya mau serius dengan Tuhan atau tidak? Kan itu. Nah, berbeda dengan kehidupan Salomo, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salomo awalnya bagus. Tetapi di akhir hidupnya dia kacaukan semuanya. Kenapa? Coba kita lihat Ulangan 17 ayat 14 sampai 17. Sebagai ayat-ayat yang terakhir. Ulangan pasal yang ke-17 ayat 14 sampai 17 ini aturan ya. Bagaimana Tuhan memberikan aturannya kepada bangsa Israel, kalau engkau mempunyai seorang raja, raja itu harus begini. Ulangan 17 ayat 14 sampai 17, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya, perhatikan ini aturannya. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Yang kedua, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Salomo dia tabrak semua aturan ini. Dia memiliki kuda yang banyak. Coba 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-26. 1 Raja-Raja 10, sudah bisa lihat slide di depan saja. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-26. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda. Berarti kudanya juga lebih dari 12.000. Yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Tuhan sudah berikan aturan dalam kitab Ulangan, jangan kumpulkan banyak kuda. Salomo tabrak aturan. Dan yang kedua, jangan punya istri banyak. Salomo coba kita lihat 1 Raja-Raja 11. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Nanti Bapak sudah bisa baca di rumah. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Wow, ini Salomo bucin Bapak Saudara. Ia mempunyai 700 istri, perhatikan 700 istri dan dari kaum bangsawan loh. Dan 300 gundik, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Bapak Saudara bisa baca selanjutnya. Dia tabrak semua aturan itu. Dia tidak mengabdikan dirinya dengan sepenuhnya untuk berada di jalan Tuhan. Dia tidak hidup dalam perjanjian. Sehingga di akhir hidupnya dia menuliskan kitab pengkhotbah. Sia-sia. Apa yang dia pikir bisa membahagiakan dia. Apa yang dia pikir bisa menenteramkan dia. Di masa tuanya Alkitab katakan, Salomo katakan sia-sia. Marilah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup berkomitmen penuh di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Apapun situasi kita hari-hari terakhir ini tidak salah. Diberkati dengan segala materi, tidak salah. Kita sehat, bugar, memiliki jabatan, status sosial, tetapi marilah kita tetap berada di jalannya Tuhan. Dan hidup dalam perjanjian dengan Allah, serius, tidak main-main dengan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan mengangkat hidup kita dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati.